لا إله إلا الله لا إله إلا الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya ini pertemuan yang kedua di Masjid Nur Huda, tapi dalam materi yang pertama berkenaan dengan tafsir, insyaallah 2 atau 3 pertemuan ke depan akan saya sempurnakan penyampaian berkenaan dengan pengantar tafsir. Pengalaman saya mengajarkan tafsir, saya sampaikan tafsir masyhur dan ma'thur Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim. Biasanya memang 3 sampai 4 kali pertemuan berkenaan dengan Al-Fatihah, baik dari segi makna kalimat, tafsir kalimat, dan juga hubungannya dengan kaidah bacaan dan juga berkenaan dengan fikih dari Al-Fatihah. Makanya biasanya memang 3 sampai 4 kali pertemuan. Sebagai pengantar hari ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dibuka dengan muqaddimah Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut dengan surat Makkiyah, 7 ayat. Walau dalam riwayat dikatakan Al-Fatihah ini turun 2 kali. Turun di Mekkah, dia termasuk Makkiyah. Juga diulangi lagi diantarkan Jibril ketika Rasul sudah sampai di Madinah. Tapi mayoritas mengatakan Al-Fatihah adalah surat Makkiyah yang diturunkan di Mekkah. Mengapa? Karena faktor kesejarahan, salat wajib dimulai ketika Rasulullah masih di Mekkah. Bagaimana mungkin Al-Fatihah baru turun di Madinah sementara salat kita sudah membaca Al-Fatihah. Abu Bakar Ibnu Al-Ambari meriwayatkan dari Qatadah, ia menuturkan surat-surat dalam Al-Quran yang turun di Madinah di antaranya adalah surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Bara'ah atau At-Taubah, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, surat Muhammad, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Sab, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Taghabun, At-Talaq, dan ayat ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu, surat At-Tahrim 10 ayat pertama, Al-Zalzalah dan An-Nasr. Sedangkan semua ayat itu adalah surat Madinah, selain dari surat yang disebutkan tadi semuanya diturunkan Allah di Mekkah. Karena jumlahnya 114 surat, maka jumlah Madinah jelas lebih sedikit. Waktu penyampaiannya juga lebih sedikit dibandingkan ketika Rasulullah berada di Mekkah. Dan jumlah ayatnya memang sedikit, tapi jumlah suratnya memang sedikit, tapi jumlah panjang ayatnya lebih banyak di Madinah. Jumlah surat di Mekkah lebih banyak, tapi jumlah ayatnya lebih sedikit daripada di Madinah. Karena di Mekkah surat-suratnya adalah surat-surat pendek. Maka jumlah suratnya banyak, tapi ayatnya pendek. Sementara memiliki kekhasan, ayat-ayat Makkah memang cenderung berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan hubungan kita dengan Allah sebagai Tuhan. Sementara ciri dari surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan di Madinah adalah berkenaan dengan aspek fikih, syariah, muamalah dengan manusia. Kemudian di sini dikatakan jumlah ayat di dalam Al-Quran ada 6.000 ayat. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah yang lebih dari 6.000 tersebut. Ada yang menyatakan tidak lebih dari 6.000. Ada pula yang menyatakan tidak lebih dari jumlah itu. Ada pula yang menyatakan jumlahnya 6.236 ayat. Demikian disebut oleh Abu Amr Ad-Dani dalam kitab Ruhul Bayan fit Tafsiril Quran. Mengenai jumlah kata, menurut Imam Al-Fadl Ibnu Shazan dan Ibnu Atta Al-Yassar, jumlah katanya adalah 77.439 kata. Sedangkan mengenai hurufnya, Salam Abu Muhammad Al-Hamami mengatakan bahwa Al-Hallaj atau Al-Hallaj bin Yusuf
pernah mengumpulkan para qurra, ahli bacaan Al-Quran, al-huffaz, para penghafal Al-Quran, dan kutab, para penulis Al-Quran. Lalu ia mengatakan, beritahukan padaku mengenai Al-Quran secara keseluruhan, berapa jumlah hurufnya. Setelah dihitung, mereka sepakat bahwa jumlah hurufnya adalah 340.740 huruf. Kemarin menyebar di WA itu 1.070.000 sekian ribu itu kan. Itu dilipat gandakan 3, Bapak Ibu. Yang benar 340.740 huruf. Kemudian Al-Hajjaj mengatakan, sekarang beritahukan kepadaku mengenai pertengahan Al-Quran. Dan ternyata pertengahan Al-Quran adalah pada huruf fa. Di dalam surat Al-Kahfi pada kalimat wal yatalattab. Kalau di Al-Quran lama Mushaf Utsmani diwarnai merah. Di tengah-tengah wal yatalattab, huruf fa-nya adalah huruf pertengahan dari surat Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti kata surat, dari kata apa ia diambil. Ada yang mengatakan ia berasal dari kata surah yang berarti al-ibanah, kejelasan, wal irtifa atau ketinggian. Seorang penyair An-Nabiyah menyatakan, alam tara annallaha ataka surah tara kulla malikin dulatin yaghdida. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah telah memberikan kedudukan yang tinggi, yang engkau melihat setiap raja di hadapanmu bimbang bertemu denganmu. Dengannya pembaca berpindah dari satu tingkatan ke tingkatan lain. Ada yang jadi dari satu surat menuju surat berikutnya, dari satu surat menuju surat berikutnya. Maka itu menunjukkan proses naiknya tingkatan dalam pembacaan, ketinggian dan kejelasan. Ada yang mengatakan karena kemuliaan dan ketinggiannya laksana pagar negeri. Ada juga yang mengatakan disebut surat karena ia potongan dan bagian dari Al-Quran yang berasal dari kata asaral ayat, yang berarti sisa atau bagian kata yang berasal dari hamzah. Kemudian hamzah tersebut digantikan menjadi dhammah, waw karena huruf sebelumnya berdhammah. Ada juga yang mengatakan disebut surat karena kelengkapan dan kesempurnaannya. Karena bangsa Arab menyebut unta yang sempurna dengan surah. Jadi unta ketika sudah sampai usia dewasa siap untuk disembelih, itu namanya surah. Ya, artinya disebut satu surat ketika dia lengkap bercerita, sempurna mengenai kelengkapan. Menurut penulis, ini artinya Imam Ibnu Katsir yang berpendapat boleh juga berasal dari rangkuman dan limputan dari ayat-ayat yang dikandung, seperti halnya pagar negeri yang mengelilingi segala sesuatu dan meliputi rumah serta penduduk yang tinggal di dalamnya. Itulah menurut Imam Ibnu Katsir. Jamak dari surah adalah aswar. Ada juga yang menjamak dengan kata suratun dan suwaratun. Sedangkan ayat merupakan tanda pemutus kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Artinya terpisah dan tersendiri-sendiri dari yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ayata mulkihi," dan sesungguhnya ayat atau tanda batasan dari tanda-tanda kekuasaannya pada Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 248. Ada juga yang menyatakan bahwa ayat disebut karena ia merupakan kumpulan dari kelompok huruf-huruf Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan mereka keluar dengan ayatnya, yaitu dengan kelompok atau rombongannya. Dengan membawa serta kelompok, ini juga menyatakan bahwa ayat ini merupakan suatu keajaiban yang tidak sanggup manusia berbicara sepertinya. Jadi kalau kata-kata manusia itu tidak bisa disebut ayat, tapi kata-kata Allah pasti ayat. Nabi Muhammad menyampaikan kalimat yang suci, tapi tidak bisa menjadi ayat. Dia tetap disebut hadis. Walaupun kandungannya, nilainya, kedalaman artinya, atau seorang penyair menyusun kata-kata yang indah, tapi tidak akan bisa menjadi ayat. Berbeda dengan firman Allah, satu kalimatnya, satu hurufnya bisa menjadi ayat, bagian dari tanda-tanda keajaiban dan kekuasaan Allah. Imam Sibawai, salah seorang pendiri dari ilmu nahwu, mengatakan kata itu berasal dari kata ayat seperti akiyah dan sajarah. Dalam huruf ya yang satu berubah menjadi alif sehingga ayah.
jamaknya adalah ayun dan ayatun. Sedangkan kalimah atau kata adalah suatu lapas saja, tetapi bisa juga terdiri dari dua huruf, misalnya la atau ma dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini pengantar Al-Quran berkenaan dengan hubungan susunan struktur surat, ayat dan kalimat di dalam Al-Quran. Tapi pada dasarnya struktur bahasa yang menjadi standar penilaian Al-Quran itu mengikuti Al-Quran. Al-Quran memang ditulis dalam bahasa Arab, tapi Al-Quran tidak bisa diukur harus mematuhi struktur atau gramatikal bahasa Arab. Memang mayoritas kalimat bahasa Al-Quran sesuai dengan pakem standar nahwu sorob gramatikal bahasa Arab. Tapi tidak semua ayatnya sesuai dengan gramatikal bahasa Arab. Menunjukkan ketinggian Al-Quran dibandingkan bahasa Arab sendiri, dan menunjukkan bahwa bahasa Arab secara sistematis strukturnya mengikuti Al-Quran. Maka nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kita temukan ada ibaratnya itu keganjilan dalam struktur gramatikal dalam bahasa Arab, tapi sebenarnya ada kuasa Allah menunjukkan di situ, ada arti lebih. Biasanya contoh, kayak kita dalam kaidah nahwu itu ada harful jar, bahwa ketika ada huruf-huruf jar ketika berjumpa dengan isim, maka isim pasti berharokat kasrah. Tapi di beberapa momen, di beberapa kesempatan justru dia tidak menjadi kasrah, malah dia dhammah, malah dia rafa, malah dia fathah. Ada arti pasti. Tidak jadi sebasingnya Tuhan tuh melepakkan harokat. Setiap harokat di dalam ayat Al-Quran mengandung arti, mengandung makna. Apalagi huruf, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi memang kita harus betul-betul mengerti sebab penulisan dan sebab pengharokatan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan itu merupakan ijazul Quran. Itu menunjukkan mukjizatnya Al-Quran. Maka dari sejak 14 abad yang lalu sampai sekarang, tantangan Al-Quran kepada seluruh orang yang berbahasa Arab dan orang-orang yang tidak berbahasa Arab, kalau mampu buat sama seperti Al-Quran, satu kitab. Allah turunkan levelnya, terlalu berat satu kitab, buat satu surat yang semisal ayat Al-Quran. Terlalu berat satu surat, buat satu ayat yang semisal dengan Al-Quran. Kamu panggil kawan-kawan kamu dari bangsa jin, bangsa manusia, kalau pacak gawe kenyo gawe. Tapi Allah katakan di Al-Baqarah makra ketiga, fa in lam tab'alu walan tab'alu. Kalau kamu tidak pacak gawe ke jawab tantangan Allah, dan pasti tidak pacak. Allah kata menjawab tantangan Allah tadi, dan terbukti 14 abad sampai sekarang tidak ada yang mampu menyaingi hebatnya ayat-ayat Al-Quran. Bukan dak kate yang berusaha, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang berusaha membuat ayat seperti Al-Quran. Contohnya adalah Musailamah Al-Kadzab, salah seorang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi wafat. Dia ngaku-ngaku sebagai nabi. Dan dia ngarang satu surat yang mirip dengan Al-Quran. Uji dia. Nama suratnya Ad-Dibda. Ad-Dibda itu kodok, emaknya cebong. Ayatnya ad-dibda wa ma adraka mad-dibda. Apa? Karena mengikuti rima atau susunan bait di dalam Al-Quran, kalau ujungnya mim maka mim galau, kalau ujungnya ba maka ba galau, maka dia karena ujungnya ain maka di ujungnya ain galau. Kodok. Tahukah kamu apa itu kodok? Sesungguhnya kodok adalah binatang. Itu bercerita tentang kodok. Memang dari segi bait bahasa, dari struktur huruf sepertinya indah. Siapapun bisa membuat kalimat yang indah, tapi tidak semua orang yang bisa membuat struktur kalimat yang indah, bukan hanya dalam kalimat, tapi artinya juga memiliki keindahan. Ada lagi yang ngarang gajah. Ya, Pak. Al-fil lahu khurtum tawil. Bahwa sesungguhnya gajah itu adalah binatang yang memiliki keciri khasan berupa hidung atau belalai yang panjang. Dijadikan surat.
Di dalam Al-Quran ada surat Al-Fil, tapi kan tidak bercerita spesifik tentang fisik gajah, tapi menceritakan tentang bala tentara Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah mengendarai kendaraan gajah. Maka nilai surat Fil yang ada di dalam Al-Quran dengan surat Fil yang dibuat oleh manusia jauh sekali berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kagak kita sampai di beberapa pembahasan berkenaan dengan ijazul Quran, mukjizat Al-Quran dari segi bahasa di dalam beberapa penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa di dalam Al-Quran tidak terdapat satupun susunan kata al-jami' non-Arab, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ada beberapa lapas asing yang tidak bersumber dari bahasa Arab. Contohnya Ibrahim. Ibrahim itu bukan bahasa Arab. Ibrahim itu bahasa Ibrani. Bahasa orang Arab. Orang Aram bagian tengah. Daerah Palestina, daerah Yahudi. Daerah Syria. Bukan aslinya Jazirah Arab. Ada lagi di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ada satu huruf yang satu kalimat yang bukan dari bahasa Arab tapi dari bahasa Persia. As-sirat. Sirat itu bukan dari bahasa Arab karena jalan di dalam bahasa Arab nyebutnya syari' atau tariq. Tapi kalau sirat itu bukan bahasa Arab. Makanya wong Arab kadang-kadang nyebut sirat itu susah. Bapak, ibu-ibu, banyak kaget kita berjumpa juga dengan kalimat-kalimat itu. Tapi pada dasarnya ketika Allah ambil kalimat itu mengandung makna. Makanya kata Ustadz Adi Hidayat, bahkan di dalam Al-Quran pun ada satu bahasa, satu kalimat yang diambil dari bahasa Indonesia. Itulah kafur. Karena daerah Barus merupakan penghasil bahan pengawet alami pertama di dunia dan satu-satunya menjadi sumber mendatangkan bahan tadi. Maka istilah kapur itu pasti bersumber dari tanah Jawi, tanah Indonesia, tanahnya Pak Erwin. Daerah Barus itu titik nol Islam Nusantara, dikatakan bahwa sumber pertama hubungan antara Islam Jazirah Arab sebelum Islam dan setelah datangnya Islam itu adalah ketika mereka pedagang Arab datang ke Barus untuk ngambil kapur itu. Maka kalimat al-kafur di dalam surat Al-Qiyamah dan di beberapa kalimat yang lainnya itu pasti bersumber dari daerah Asia, daerah kita. Dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya berkenaan dengan Al-Fatihah. Ini ku singkat-singkat dulu baik. Insyaallah kagak pertemuan berikutnya pacak ditampil ke Pak Haji. Jadi para sahabat, kawan-kawan, para jamaah juga pacak nyengok di bagian mana, di level mana kita bahasannya sekarang. Di pengantar sini dikatakan Al-Fatihah diberi nama Al-Fatihah, yuqalu laha Al-Fatihah ay Fatihatul Kitab khadhan wa biha tubtahu al-qiraah fis salawat. Disebut surat ini sebagai Al-Fatihah karena dia adalah membuka Al-Quran, jadi pengantar dari Al-Quran, membuka bacaan Al-Quran, dan juga dia adalah pembuka dari salat yang dikerjakan. Seluruh salat, baik yang wajib ataupun sunnah, pasti pembukanya adalah Al-Fatihah. Saya katakan dulu kemarin waktu kita nuzul Quran, hadis mutawatir riwayat Imam Bukhari dan Muslim berkenaan dengan Fatihah, la Fatihata liman la Fatihata lahu. La salata liman la Fatihata lahu. Tidak ada salat, tidak dihitung satu rakaat salat kalau tidak membaca Al-Fatihah di dalam rakaat itu. Tidak sempurna salat kalau tidak dibacakan Al-Fatihah. Maka Fatihah adalah merupakan kunci penting dalam kehidupan kita, baik dia sebagai pedoman Al-Quran, baik dia juga sebagai pedoman dalam kajian hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebut penting karena dia kunci untuk masuk ke Al-Quran, karena Al-Fatihah adalah rangkuman dari Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada kaidah yang menceritakan tentang standar
standar kitab suci, bahwa sesungguhnya kitab suci itu pasti minimal dia menceritakan 5 aspek bahasan. Pertama bercerita tentang siapa yang membuatnya, kemudian menceritakan tentang manusia sebagai objek yang diinginkan, yang ingin disampaikan di dalam kalimat yang di dalam ayat yang suci itu. Tidak mungkin ayat ini ditujukan kepada binatang, tidak mungkin ayat ini ditujukan kepada tumbuh-tumbuhan. Ayat ini pasti ditujukan kepada manusia, hayawanun natik, hewan yang berbicara, itulah manusia. Maka pasti di dalam ayat suci itu ada menceritakan tentang Tuhan yang buatnya dan juga manusia yang diajak bicara di dalam ayat itu. Kemudian yang ketiga, dia bercerita tentang gambaran masa lalu, sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian yang keempat, bercerita tentang masa depan. Bercerita tentang masa depan. Kemudian yang kelima, dia berisi tentang tuntunan, pedoman kehidupan. Maka sempurna. Al-Quran itu tidak akan jauh ceritanya dari 5 tema ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Al-Quran itu apapun ayatnya pasti tidak akan lepas dari 5 pokok bahasan Al-Quran ini. Dan ternyata dalam penelitian 5 pokok bahasan itu 5-5-nya masuk di dalam Al-Fatihah. 5 tema disampaikan di dalam 7 ayat di dalam satu surat itu. Semuanya terlukis, diceritakan satu persatu di dalam 7 ayat Al-Quran. Apa 7 ayat? Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah adalah kunci pedoman bagi kita sebagai pintu masuk untuk masuk ke dalam Al-Quran. Salah seorang ulama tenar kita almarhum Kiai Haji Bay Arifin mengarang Samudra Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kalau diibaratkan sumber mata air, maka dia adalah samudra. Samudra itu berapa dalamnya, berapa luasnya, berapa kapasitas volume air yang ada di dalam samudra. Kan mohon maaf ya, kalau kolam sekian kubik, kalau sungai, danau, semakin jumlahnya semakin meningkat. Maka samudra adalah kumpulan dari sumber air yang berasal dari tanah berkumpul di tengah jumlah samudra. Kalau lautan, kalau seingat saya belajar IPS dulu, belajar geografi, samudra itu adalah laut paling luas dan paling dalam. Nah, kata Kiai Bay Arifin mengatakan Al-Fatihah sendiri sudah menjadi samudra bagi kita. Apalagi Al-Quran. Jadi Al-Quran lebih dalam lagi dari Al-Fatihah. Al-Fatihahnya saja sudah senilai samudra bagi kita. Maka siapapun yang masuk ke dalam Al-Fatihah pasti akan mengambil manfaat walaupun sedikit. Pasti dapat. 7 orang mengkaji Al-Fatihah bisa jadi 7 pendapat, bisa jadi 14 pendapat, bisa jadi sampai 700 pendapat yang berbeda. 1 orang saja mengkaji Al-Fatihah hari ini, besok pagi dikaji ulang, belum tentu sama penafsirannya. Pasti akan mengalami penambahan, mengalami pendapat tambahan. Dan itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Nah, mungkin kayak di beberapa pokok bahasan kita tentang Al-Fatihah ada yang sedikit berbeda pemahaman dengan kita, tapi pada dasarnya itu adalah tambahan referensi bagi kita untuk memahami Al-Fatihah sebagai kunci pedoman kita masuk ke Al-Quran dan juga kunci dan pedoman kita untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran juga disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Tapi sebagian sahabat tidak senang dengan pendapat ini. Salah satunya adalah Karaha Anas bin Malik wal Hasan wa Ibnu Sirin karaha tasmiyatuha bidzalika. Tidak senang atau tidak menyukai arti penyebutan nama Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan Ummul Kitab. Mengapa? Karena Ummul Quran dan Ummul Kitab itu adalah hal yang spesifik Allah berikan, bukan untuk Al-Fatihah. Tapi dia sebenarnya adalah Lauhim Mahfuz. Qala Al-Hasan wa Ibnu Sirin, inna madzalika al-lauh al-mahfuz, yang ada di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Ummul Kitab, di mana segala sesuatu tertulis, dirangkumkan. Bukan Al-Quran yang ada pada kita, tapi sesuatu yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Itulah Ummul Kitab. Tapi kita tetap tidak salah. Ada pendapat ulama yang mengatakan Ummul Quran, Ummul Kitab. Sebagian ulama tidak memandang itu tepat. Wa qala Al-Hasan
Al-ayat al-muhkamat hunna ummul kitab. Justru kalimat yang muhkamat saja yang ummul kitab. Kalau yang mutasyabihat bukan ummul kitab, katanya. Perbedaan dalam pendapat. Waqad sabata fi sahihain inda Tirmidzi wa sahahahu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Jadi ini pendapat yang saya mengatakan bahwa nama Al-Qur'an itu, nama Al-Fatihah itu adalah ummul Qur'an dan ummul kitab. Hadis Rasulullah sendiri yang menyebutnya. Walaupun ada pendapat sahabat yang tidak senang dengan pendapat itu karena berbeda penafsiran, tapi ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim ditasheh oleh Imam Tirmizi dan mengatakan hadisnya sahih bahwa sesungguhnya alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi salah satu dalam hadis sering disebutkan Al-Fatihah itu nyebutnya bukan Al-Fatihah tapi surat Alhamdulillah, surat Alhamdalah. Maka di sini dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin ummul Qur'an. Bahwa nama dari surat yang dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin adalah ummul Quran, juga ummul kitab, was-sab'ul mathani. Nama lain dari Al-Fatihah adalah sab'ul mathani, 7 ayat yang memiliki 25 kalimat, wal Qur'anul azim, dan Quran yang agung itu sendiri adalah Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak sebenarnya nama Al-Fatihah ini. Alhamdu, nama yang saya sebut tadi. As-salah, Al-Fatihah juga disebut dengan surat salat. Ngapa? Karena dak kate salat mendak kate Al-Fatihah. Ada lagi yang memaknai Al-Fatihah itu asy-syifa war-ruqyah. Jadi Al-Fatihah ini doa untuk kesehatan. War-ruqyah, jampi, mantra. Al-Fatihah ini, jadi mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, seluruh ayat Al-Quran dari 340.000 kata itu semuanya bisa dijadikan jampi. Satu huruf di dalam Al-Quran itu bisa mendatangkan kesembuhan. Bukan hurufnya, tapi dengan berkah Al-Quran karena Allah mendatangkan kesembuhan. Tapi kita jadikan jimat, salah. Bukan, bapak-bapak ibu-ibu ya. Seluruh ayat Al-Quran, ngapo? Karena satu huruf mengandung 10 kebaikan. Tebarang dengan kebetulan ayat itu, huruf itu berkenaan dengan kesembuhan. Allah turunkan kesembuhan bagi orang yang menggunakan huruf itu. Itu maknanya, tapi bukan dijadikan jimat. Bapak-bapak ibu. Tapi setajam-tajamnya jampi di dalam Al-Quran itu ada di dalam Al-Fatihah. Bapak-bapak ibu-ibu, disebut dengan ruqyah dan di sini disebut dengan asyum, penawar racun. Jadi sehebat apapun sihir, sehebat apapun racun, kalau kamu yakin dibacakan Al-Fatihah, tawar racun itu. Betul Pak? Tapi nak yakin. Dan bukan diuji, jangan ngetes. Kakek kamu ngembek baygon uji ustadz harus yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, yang jadi masalah tuh Pak ya, waktu negoknya tuh yakin apa tidak? Nah, ini tikus lagi mati apalagi aku. Bapak Ibu, jangan dites model itu. Tapi ketika kita berwepik atau berazimat dengan Al-Fatihah, ketika kita baca, moga-moga di antara makanan yang kita makan, di antara minuman yang kita minum ada penyakit, ada racun, Allah buang penyakit, Allah tawarkan racunnya. Maka ada salah seorang sahabat ketika mereka dalam perjalanan kehabisan bekal, berlabuh di satu desa, minta makan, minta minum, rupanya dijamu oleh kepala suku, dan kebetulan kepala suku waktu itu anaknya sedang menderita penyakit, digigit kalajengking, dipatuk kalajengking, keracunan, dalam keadaan panas tinggi, minta doalah kepada para sahabat. Maka salah seorang sahabat mau kita ini macak-macak kan, minta banyu katanya, minta banyu, minta bejana. Dibacakanlah Al-Fatihah kepada air tadi, dan dengan air yang dibacakan Al-Fatihah diminta untuk diminumkan dan diboreh diuras di mana bagian yang digigit oleh kalajengking tadi. Rupanya bapak-bapak ibu-ibu sore diuras, berkurang demamnya, besok pagi diuras lagi, sembuh, bangun budak yang
Yang lah sakit lantak kalajengking ini. Saking senangnya pala suku, maka dinjuk bekal, ditambahi dinjuk duit segala macam, dinjuk emas. Sahabat yang lain ini kan bingsal. Mamang ini macam-macam, Nabi dewek tak ngajar model itu. Balik, yo maksud itu kan berbagi rato, maksud mungkin minta dapat kan, minta dapat kalau bagiannya. Ngadulah dengan Rasulullah, ya Rasulullah, si anu macam-macam. Ngapo dia baca Al-Fatihah di banyu dan dijampikan kepada wong yang keracunan kalajengking. Apa kata Rasulullah? Nanya dengan wong yang tukang baca Al-Fatihah tadi. Dari mana kau tahu Al-Fatihah ini pacak menawarkan racun? Jadi Rasulullah tidak marahi, malah justru mempertanyakan dari mana engkau dapat hikmah dan engkau tahu bahwa sesungguhnya Al-Fatihah bisa menawarkan racun. Dan akhirnya para sahabat yang lain nyesel. Mentahu, aku juga pacak baca Al-Fatihah, bukan dia Pak. Bapak, ibu-ibu, ada satu hadis, tapi hadisnya hasan, tidak derajatnya sahih. Hendaklah kamu meminta kepada Allah dengan menggunakan satu surat yang tidak ada satupun huruf fa di dalam ayatnya. Bapak, ibu-ibu, dari 114 surat, coba kamu cari satu surat yang tidak ada huruf fa. Kalau Al-Baqarah berat, banyak ayatnya yang nak dijingok. Coba jingok yang pendek-pendek, bay. Misal, kulhu, ada tak huruf fa-nya? Ada. Lam yakun lahu kufuwan fa, kufuwan ahad. Al-Falaq, apalagi? Kul a'udzu birabbil falaq, fa. Kul a'udzu birabbin nas, ada tak? Ada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa lagi? Inna a'tainakal kausar, fasal, ada fa. Apa satu surat yang tak kate huruf fa dari 114 surat itu cuman Al-Fatihah yang tak kate huruf fa. Nama suratnya ada Al-Fatihah, tapi kan Al-Fatihah tak kate dalam kata-kata Al-Fatihah dewe. Coba kamu lihat, coba bapak-bapak, ibu-ibu jingok lihat ya. Dari 7 surat itu ada dah huruf fa di dalamnya. Tak kate. Nah kata Rasulullah, berdoalah kamu dengan satu surat yang tidak ada satupun huruf fa di dalamnya, tidak ada doamu yang tidak dikabulkan Allah. Nah, ada penafsirannya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun payakun. Ketika Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah katakan kun payakun, maka jadilah. Ketika Allah menciptakan sesuatu, sabda Allah, firman Allah, kun, jadi. Sampai sesuatu itu terjadi, ada proses huruf fa. Huruf fa itulah prosesnya, maka terjadilah. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah berkata kun, maka 7 masa. Ada yang mengatakan 6 masa, sittati ayyam, ada yang mengatakan 7 masa karena hari ke-7 Tuhan istirahat. Mohon maaf Bapak Ibu-ibu, kami pernah karena kajian teologi membaca Injil lama, Injil Old Testament dan Injil baru, perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama itu kan Taurat dan Zabur. Sementara perjanjian baru itu yang disebut dengan Injil. Di perjanjian lama diceritakan di surat dan kitab Kejadian pertama bahwa sesungguhnya Allah ciptakan alam semesta, dimulai dengan hari pertama diciptakan bintang gemintang, hari kedua diciptakan langit, hari ketiga diciptakan banyu dan lain sebagainya. Hari ke-6 hari Jumat, hari ke-6 dimulainya ciptanya manusia, hari ke-7 hari Sabtu Tuhan istirahat kecapean. Jadi hari Ahad itu hari pertama, dimulai diciptakannya bintang gemintang. Hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia sebagai khalifah di dalam muka bumi. Hari ke-7 Tuhan istirahat katanya. Maka dikatakan 7 hari prosesnya. Nah, balik ke cerita tadi, ketika Allah berfirman, Allah bersabda kun, jadi, maka butuh 6 masa proses menciptakan itu. Tidak serta-merta langsung muncul. Tapi berbeda dengan doa. Ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, Allah tidak masukkan pak di situ. Allah tidak sebut ud'uni pak astajib lakum. Allah tidak gunakan pak, tapi Allah langsung mintalah kunjuk. Tidak kata maka di situ bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak ada proses di situ. Maka doa mustajab sebenarnya. Doa kita ini langsung dijawab.
Cuman kadang-kadang bukan salah Tuhan tidak jawabnya, kita salah berdoa. Mohon maaf Pak ya. Ini berdoa, minta ngaminkan doa Ustadz. Amin. 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 Kapanlah kelamon? Amin. Ngenjak kode. Ala kelamonnya Ustaz. Nak gila Ustaz ni. Ala kelamonnya berdoa. Ala ke apa nak mati Ustaz ni. Ala kelamonnya berdoa. Kira-kira sepanjang waktu kita ngatoi Ustaz dalam amin tadi, Tuhan tahu tak isi hati kita? Ya tahulah. Tak usahkan kita berteriak. Apa yang terbetik dalam hati pun Tuhan tahu. Bagaimana mungkin Tuhan akan mengabulkan doa kita, sementara di antara doa itu kita justru ngatoi wong yang berdoa. Belum lagi mohon maaf, dari sekian banyak yang kita minta dalam bahasa Arab, jangan-jangan cuma sikok dua yang kita tahu artinya. Rabbana atina fid dunya, yang itulah, yang lain tak tahu. Dia minta Ustadz ini. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doa kita? Belum lagi kita ini berdoa, mohon maaf Pak, kadang-kadang, ya mohon maaf, kita ini kan main ini berdoanya. Ini namanya nada, nunggu nyampak. Coba dulu kita wong Cina sebelah tuh. Dia tidak nada, dia nyolok. Nyampak aja dia, nyampak. Pecah kurang panjang ditambahnya kayu, Pak. Nyampak. Makanya rezekinya gancang nyampak tuh. Mohon maaf, ini sepertinya main-main, tapi benar. Mengapa? Karena doa kita lambat atau mengalami butuh waktu proses dikabulkan karena Tuhan demen dengan doa kita.